Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, kita ulangi lagi biar semangatnya lebih menggelegar lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk 11 TKJ 2. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan maju ke depan. Oke, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran di hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Oke, jadi hari ini Pak Andi ingin mengabsen kalian terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Oke, untuk hari ini saya absen terlebih dahulu. Meiria Putri Lestari? Sakit? Oke, Muhammad Amirul Muzaki, Muhammad Arif Fauzi, Muhammad Bagus Arga, Muhammad Kozim Baidowi, Muhammad Rendis izin, Muhammad Fazar Badarudin, Muhammad Vicky Pratama, Muhammad Wisnudin, Muhammad Baihaki Adi Saputra, Muhammad Aldo Nur Cahyo, Muhammad Aldi Nur Cahyo, Muhammad Farhan Muzaki, Moza Medina Anastasia, Muhammad Arya Andika, Muhammad Fahri Hendrawan, Muhammad Arif Fadil, Muhammad Arif Afandi, Muhammad Azmul Hanan, Muhammad Bahaudin, Muhammad Fahril, Muhammad Fatir Akbar, Muhammad Galang Samudra, Muhammad Raka Hardian, Muhammad Sandi Dwi, Muizzuddin Ahmad, Muna Al-Fatihah, Nadinda Ela Saputri, Neisila Dwi Rahmawati, Nikmatul Fauzia, Nina Dwi Yulianti, Nur Avanda, Nur Azizah, Nurul Azizah Lian Pratama. Semua tadi yang tidak masuk berarti Meiria dan Rendis. Oke, hari ini sebelum pembelajaran Pak Andi mulai, saya ingin melakukan ice breaking dulu seperti biasa. Jadi dipersiapkan dulu untuk memulai ice breaking untuk hari ini. Oke, siap? Fokus? Fokus. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekali lagi, tepuk 5. Tepuk tangan untuk 11 TKJ 2. Oke, untuk hari ini Pak Andi akan menjelaskan materi di PowerPoint yaitu yang berjudul berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan menjadi computational thinking. Dan materi pokok yang kita bahas hari ini adalah menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pokok pembahasannya yang kita bahas hari ini ada 6. Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah metode pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah kerangka pembelajaran, yang keempat elemen berpikir komputasional. Jadi elemennya nanti ada banyak, elemennya nanti ada apa saja, kemudian nanti setiap elemen itu nanti juga ada pengertiannya. Kemudian ada studi kasusnya dalam pokok pembahasannya. Nanti setelah studi kasus ini yaitu mempermudah kita untuk memahami pokok pembahasan atau materi yang Pak Andi jelaskan ke kalian. Kemudian yang keenam yaitu aktivitas berpikir komputasional. Itu juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada berapa pokok pembahasannya, anak-anak? Ada? Nah, di sini dua definisi computational thinking atau berpikir komputasional. Apa sih definisi atau pengertian berpikir komputasional? Di sini adalah saya ambil dari salah satu definisi. Jadi definisi dua itu bisa kalian perhatikan juga. Jadi karena kita jurusan TKJ, maka yang saya ambil definisinya adalah yaitu berpikir komputasional adalah kemampuan untuk berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantu. Berpikir komputasional yang kita alami sehari-hari adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita. Di sini ada yang pernah tahu aplikasi Cam Scanner? Tahu Cam Scanner di HP? Jadi dari memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita, misalkan sampean pengen nge-scan dan pas dikala itu toko-toko fotokopi katakanlah tutup. Biasanya kan ada di toko fotokopi aja, di ATK itu kan ada print, ada scan dan lain-lain. Nah, dari situ berpikir komputasional kita atau kalian akan diasah yaitu apa? Di Play Store kan ada aplikasi yang namanya Cam Scanner. Caranya seperti apa, Pak? Cukup kita foto dokumen yang kalian bawa, entah itu KK, KTP atau persyaratan apapun, cukup hanya difoto, lalu tinggal
Nyeken. Itu juga termasuk bagian dari berpikir komputasional. Kemudian apalagi memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional, memanfaatkan komputer untuk mengerjakan tugas. Itu termasuk berpikir komputasional apa bukan? Ya, apalagi contohnya? Apalagi salah satu contoh, kalau bisa jawab enggak apa angkat tangan. Yang contoh sederhana aja. Enggak apa. Apa? Memanfaatkan printer untuk apa? Untuk ngeprint dokumen dan lain sebagainya. Apalagi salah satunya yang kaitannya dengan dunia per-TKJ-an. Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang sederhana selain komputer sehari-hari menggunakan AI sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu untuk apa? Untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah tugas praktek dan lain sebagainya. Itu juga termasuk. Ya, kita sedikit bahas tentang AI. Apa kepanjangan dari AI? Artificial Intelligence. Agak keras. Artificial Intelligence atau cerdasan buatan. Itu juga termasuk arahnya nanti kita ke situ. Jadi berpikir komputasional, kalau kita di bidang TKJ berarti kita berpikirnya lebih ke arah itu tadi, teknologi. Kalau teknologi kan tidak lepas dari yang namanya AI. Bahkan sehari-hari yang kamu lakukan, entah itu kalian mengoperasikan aplikasi atau apapun, itu semuanya berkaitan dengan AI. Kemudian untuk yang definisi yang atas ya, yaitu proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan. Tentunya kalau kita berpikir komputasional itu kita bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kalau definisi yang Pak Andi jabarkan yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah secara sistematis ya, dan logis. Itu masuk akal. Jadi kita menyelesaikan masalah cara yang logis dan sistematis. Nah, itu nanti ada di elemen berpikir komputasional. Formulasikan persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien dan optimal. Jadi ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini ada berapa anak-anak? Berikutnya yaitu tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini adalah berbasis problem based solving ya. Yaitu di sini kalian diberikan studi kasus. Ya, studi kasusnya apa? Studi kasus nyata dan diminta menyusun solusi melalui tahapan berpikir komputasional. Nah, di situ sudah ada di dalam kurung itu ada 4 elemennya. Ya, 4 elemennya itu nanti akan kita bahas ya. Jadi kalian diberikan sebuah studi kasus nyata atau dalam kehidupan sehari-hari diminta untuk menyusun solusi. Sebenarnya kalian dikasih sebuah permasalahan dan itu bisa kalian selesaikan sesuai dengan apa? Berbasis komputasional. Entah itu nanti di bidang teknologi atau apapun. Dan entah itu nanti kerja kelompok atau kerja mandiri, itu kalian dituntut untuk berbasis apa? Berpikir berbasis komputasional. Itu metodenya. Jadi itu istilah metodenya adalah problem based solving. Problem based solving. Coba diulangi lagi. Problem based solving. Jadi untuk tujuannya, di sini tujuannya ada berapa? Ada 4. Jadi yang pertama yaitu kalian harus bisa menjelaskan konsep berpikir secara komputasional. Seperti itu tadi ya. Jadi studi kasus, kemudian dari studi kasus itu nanti kalian diminta untuk mencari solusinya. Entah itu nanti studi kasusnya dibuat untuk kelompok, entah itu dibuat untuk tugas mandiri dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu kalau di pembelajaran mendalam itu kalian berkolaborasi dengan rekan kalian atau berkolaborasi dengan teman kalian satu kelas. Itu kalian diminta untuk menyelesaikan studi kasus yaitu dengan mencari solusi berbasis apa? Komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen berpikir komputasional seperti yang saya jelaskan tadi. Sedikit ada gambaran tadi 4 elemennya. Kemudian menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memecahkan masalah sederhana menggunakan pendekatan komputasional. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4. Oke, kemudian di sini ada kerangka pembelajaran. 4. Yang pertama ada praktek pedagogi, kemudian ada lingkungan pembelajaran, kemudian ada kemitraan pembelajaran, kemudian ada yang terakhir pemanfaatan digital. Kita ke praktek pedagogik dulu. Praktek pedagogik di sini adalah bagaimana metode yang kita gunakan yaitu kelompok seperti yang di slide sebelumnya tadi, yaitu problem based learning. Ya. Kemudian simulasi kasus nyata, kemudian ada refleksi individu dan lain sebagainya. Jadi termasuk diskusi itu juga bagian dari berpikir komputasional aja. Jadi misalkan dari situ tugas, misalkan ya ada 10 soal dan kemudian dikerjakan kelompok, akan terasa mudah apa akan terasa sulit? Akan terasa berat apa terasa ringan? Terasa ringan karena dikerjakan bareng-bareng. Ada masing-masing mempunyai peran untuk tugas kelompok. Jadi nanti si A mengerjakan yang nomor ini, nanti si B yang mengerjakan nomor sekian, si C nanti yang mengerjakan nomor sekian. Kemudian yang kedua, lingkungan pembelajaran. Ruang kelas dengan fasilitas komputer, laptop, koneksi internet, papan tulis digital dan suasana kolaboratif. Kemudian fasilitas komputer dan laptop. Yang ketiga yaitu kemitraan pembelajaran.
bermitra dengan guru lintas pelajaran, mentor industri IT lokal. Ya, misalkan kalau UKK itu biasanya kita punya guru tamu DUDI. Jadi kalau UKK itu kita mendatangkan guru dari luar. Jadi nanti pengawas UKK itu tidak hanya guru SMK Hasanuddin TKJ aja. Pokoknya jurusan produktif, entah akuntansi, TSM, TKJ, BP, itu nanti waktu ujian kompetensi kali itu nanti pasti mendatangkan guru dari luar atau guru eksternal. Kalau misalkan kita bekerja sama dengan Telkom, oh berarti nanti salah satu pegawainya Telkom nanti datang ke sini untuk menyaksikan kalian melaksanakan ujian UKK atau apa? Ujian kompetensi keahlian itu tadi. Jadi istilahnya kayak mendatangkan guru dari luar atau mentor industri IT lokal. Serta menggunakan sumber pembelajaran daring. Kalau daring kan kita juga menggunakan platform saja. Kemarin waktu Covid kemarin kita menggunakan media yang namanya Zoom. Kemudian Google Meet, kemudian apalagi WA juga termasuk enggak Pak? WA juga termasuk. Sekarang kan WA kan video call-nya kan bisa lebih dari 4 orang, itu juga termasuk bagian dari daring. Yang terakhir yaitu pemanfaatan digital. Pemanfaatan platform seperti Google Space, kemudian Padlet, kemudian Scratch atau Python jika memungkinkan. Python ini pemrograman. Serta video pembelajaran. Itu juga termasuk bagian dari kerangka pembelajaran. Oke ya, jadi ini tadi yang saya jelaskan ada 4 elemen berpikir komputasional atau computational thinking. Ada 4. Yang pertama yaitu decomposition ya. Decomposition, kemudian yang kedua abstraction. Ini kita bahasa Inggris dulu. Kemudian yang ketiga yaitu ada pattern recognition. Kemudian ada algorithm. Algorithm ini dari kata algoritma. Ya, jadi ada 4 elemennya. Yang pertama yaitu decomposition ya, atau dekomposisi. Kemudian yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi setiap berpikir komputasional itu kita harus tahu dulu. Ini nanti polanya kemana? Ini nanti polanya seperti apa? Nanti kalau seperti ini berarti seperti ini. Berarti kalau nanti permasalahannya seperti ini berarti seperti ini. Terus yang decomposition tadi belum saya jelaskan yaitu memecah masalah atau sistem yang kompleks. Jadi menjadi bagian kecil yang lebih mudah untuk dikelola. Ya, itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Memecah masalah atau sistem yang kompleks. Jadi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada abstraction atau abstraksi. Kalau abstraksi ini kita menyelesaikan masalah secara komputasional yaitu bagian yang penting-penting saja. Informasi bagian yang dominan atau yang penting. Jadi misalkan di anggota OSIS diberi informasi oleh pembina OSIS. Untuk yang OSIS TKJ nanti contoh ya, untuk yang OSIS jurusan TKJ nanti bertanggung jawab di peletonnya anak TKJ. Ya udah berarti zaman fokus di situ aja. Itu namanya abstraction atau fokus pada bagian yang penting. Jadi artinya kalian diberi tanggung jawab untuk mendampingi peleton dari TKJ, ya udah fokus itu. Nanti untuk yang peleton berikutnya gimana Pak? Yaitu nanti ada penanggung jawabnya lagi. Itu contoh kecil dari abstraction. Kemudian yang keempat, merancang algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang harus diikuti sebagai solusi dari permasalahan. Ya sebetulnya agak sedikit sama dengan algoritma, yaitu berpikir komputasional itu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Ini adalah salah satu contoh kasus sederhana, yaitu adalah masalah membuat roti. Ya, permasalahannya di sini apa tadi? Membuat roti, yaitu terdiri dari 4 elemen dari komputasional tadi. Yang pertama yaitu ada dekomposisi. Ya, dekomposisi di sini sebagai apa? Yaitu kita menyiapkan bahan dulu. Bahan untuk apa, Pak? Ya bahan yang digunakan untuk membuat apa? Membuat roti. Kemudian bahannya dicampur sesuai dengan resep ya, sesuai dengan resep yang ada di situ. Kemudian baru kita panggang, kita masukkan ke dalam oven. Ya, kemudian yang kedua pola. Seperti tadi di elemennya tadi ada apa? Istilahnya pengenalan pola atau pattern recognition. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu polanya seperti apa. Jadi saya ambil dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi, fokus pada langkah penting. Langkah pentingnya apa? Fokus ke resep yang digunakan untuk membuat roti supaya menghasilkan rasa yang enak. Kemudian yang terakhir algoritma, buat resep langkah demi langkah, resep supaya rotinya nanti menjadi enak. Untuk berikutnya yaitu aktivitas berpikir berbasis komputasional, yaitu menyusun resep masakan. Yang kedua yaitu merancang rute tercepat ke sekolah. Kalian tahu Google Map? Google Map fungsinya untuk apa? Saya tunjuk dulu. Sandi berdiri. Google Map fungsinya untuk apa? Fungsi Google Map untuk apa, Mas Sandi? Untuk menunjukkan arah jalan supaya tidak tersesat atau tidak. Jadi istilahnya kalau di Google Map itu kita bisa tahu rute yang
yang tercepat. Cuma maksudnya yang saya jelaskan adalah cara kerja Google Map. Termasuk apa? Aktivitas berbasis komputasional. Kalau misalkan kita di luar kota, kita nggak tahu jalan, kita hanya punya HP yang ada akses internetnya. Pikiran komputasional kita yaitu Google Map. Salah satu berpikir komputasionalnya. Maksudnya berpikir komputasionalnya seperti apa? Kalau kita nggak tahu jalan, berarti kita harus apa? Memanfaatkan Google Map kita yang ada di HP. Kemudian menyusun jadwal piket kelas. Itu juga termasuk dari berbasis komputasional. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk 11 TKJ 2. Kita lanjut ke studi kasusnya. Studi kasus di sini adalah masalah jaringan lab komputer yang tidak terhubung ke internetnya. Karena kita jurusan TKJ, maka studi kasusnya kita cari yang TKJ. Kita cari yang TKJ. Di sini ada langkah berpikir komputasional. Ada langkah berpikir komputasional tentang masalah tidak terhubungnya komputer ke internet. Contohnya di sini yang pertama ada dekomposisi. Ya, dekomposisi adalah pisahkan kabel, pisahkan masalah ya, memisahkan sebuah masalah dulu. Jadi dekomposisi di sini ada kabel, ada switch, ada router dan konfigurasi IP. Apa kepanjangan IP kemarin? Internet protokol. Jadi ada kabel, ada switch, ada router, ada konfigurasi IP. Yang kedua yaitu pengenalan polanya. Kita cek dulu apakah semua komputer mengalami masalah yang sama. Misalkan di sini komputer A, di sini komputer B. Yang tidak bisa connect di internet adalah komputer A. Yang tidak bisa connect internet adalah komputer A. Kemudian dicek dulu komputer B punya masalah yang sama tidak, bisa connect internet atau tidak. Jadi kita cek dulu permasalahannya sama atau tidak. Kita kenali dulu polanya. Kalau misalkan sama, ya berarti nanti penyelesaiannya juga sama. Kemudian kita cek lagi apakah konteksnya apa tidak bisa terhubung ke internet. Kalau sudah terhubung ke internet, maka yang kita selesaikan yang komputer mana? Yang komputer A. Jadi seperti itu. Kita lihat dulu polanya. Yang nomor 3, abstraksi atau abstraction. Fokus ke perangkat pusat atau tadi seperti yang di studi kasus sebelumnya yaitu fokus ke permasalahannya. Kalau permasalahannya ini ya udah fokus yang ini. Jadi fokus di satu titik. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir algoritma, menyelesaikan permasalahannya secara sistematis dulu atau secara terstruktur. Yaitu langkah perbaikan dimulai dari apa? Pengecekan fisik dulu. Kita pastikan ya, kalau karena kaitannya dengan TKJ ya, kita pastikan dulu kabelannya sudah ditancapkan di CPU apa belum. Termasuk kita cari dulu urutannya permasalahannya. Kemudian dari pengecekan fisik maksudnya itu, kemudian pastikan dulu settingan yang ada di komputer sudah berhasil apa belum. Kemudian kita konfigurasi IP, kita tentukan dulu IP-nya sudah terhubung apa belum. Lalu koneksikan ke ISP. Apa kepanjangan ISP? Internet Service Provider. Oke, jadi itu adalah kepanjangan dari ISP. Jadi itu langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kita kenali dulu ya, di situ ada kabel, di dalam perangkat komputer itu kan ada kabel, ada switch, ada router. Kemudian kita ada konfigurasi IP. Kemudian kita lihat dulu polanya. Di lab komputer kita lihat dulu. Labnya di sini ada berapa komputer? Ada berapa? 3? Ada 30. Dari 30 itu kita cek dulu satu-satu. Yang tidak connect di internet itu kira-kira ada berapa komputer? Jadi kita lihat dulu polanya. Ada berapa komputer? Ada 5 atau ada 6 atau ada 7? Kita amati dulu. Kemudian kita abstraksi. Kita fokus ke penyelesaian masalahnya. Fokus ke mana? Supaya tadi internetnya bisa connect ya. Supaya tadi internetnya bisa connect. Kemudian kita selesaikan dengan metode apa? Algoritma. Kita cek dulu kira-kira ada masalah enggak di perangkatnya atau di hardware-nya. Berikut adalah contoh pola atau pattern recognition, yaitu mengenali pola bisa bantu kita menghemat waktu dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita mengeneralisasi dan prediksi. Nah, itu juga yang dimaksud dengan pola. Oke, kita masuk ke kesimpulan atau refleksi. Jadi kalian membuat sebuah refleksi atau kesimpulan berdasarkan apa yang kamu pahami saat Bapak Ibu guru menjelaskan. Untuk refleksi atau kesimpulan di sini yaitu adalah berpikir komputasional memberikan kita pemahaman dalam mengenai pentingnya kemampuan berpikir secara apa? Sistematis, logis dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, terutama dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian refleksi dari kegiatan ini adalah menunjukkan bahwa berpikir komputasional bukan hanya ada di bidang informatika, bidang TKJ atau TSM atau apapun, tapi semua bidang dan bisa diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Oke, jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Hari ini saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk anak-anak yang ingin menanyakan pembelajaran yang tadi Pak Andi jelaskan ya. Jadi silakan yang mau bertanya.
Ya. Ya. Mbak Lian bisa berdiri? Baik Pak, sebelumnya izin bertanya, perkenalkan nama saya Nurul Azharin Pratama. Saya mau bertanya bagaimana sih Pak cara penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menerapkan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jadi abstraksi itu termasuk seperti tadi saya jelaskan, yaitu waktu di kasusnya saat kita dihadapkan atau luar kota dan dari itu kita tidak tahu jalan dan yang kita punya waktu itu hanya apa? HP dan kuota, yaitu kita membuka Google Map dengan tujuan apa? Supaya kita tidak tersesat atau tahu jalan. Itu juga termasuk penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus ke bagian yang penting. Gitu ya, Mbak Lian? Jelas? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Kenapa pengenalan pola sangat penting dalam masalah troubleshooting? Ya. Oke, terima kasih Mas Muiz. Mengapa pengenalan pola sangat penting dalam troubleshooting? Jadi saya tambahi lagi ya, mungkin yang dimaksud troubleshooting itu troubleshooting jaringan. Jadi dalam troubleshooting jaringan itu kita juga harus menggunakan salah satu elemen dalam berpikir komputasional. Jadi untuk mengapa kok harus ada pengenalan pola? Karena memungkinkan ya teknisi atau misalkan kalian sebagai peserta didik dalam menyelesaikan troubleshooting jaringan ini, kalian perlu menggunakan apa? Mengidentifikasi dulu. Ya, mengidentifikasi kira-kira bab troubleshootingnya itu dari apa. Oh, mungkin internetnya yang belum nyambung. Oh, mungkin IP-nya, konfigurasi IP-nya yang bermasalah. Jadi identifikasi dulu. Itu adalah salah satu penerapannya. Gitu ya, Mas Muiz. Berikutnya ada yang ditanyakan lagi? Ya. Saya akan bertanya, mengapa kita perlu berpikir komputasional? Mengapa kita perlu berpikir komputasional? Oke, terima kasih Mas Mbak. Jadi mengapa kita perlu berpikir komputasional? Karena supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan terstruktur. Baik itu masalahnya satu titik sampai masalahnya banyak. Itu kalau kita berpikir komputasional atau berpikir secara nalar dan logika, masalah itu akan selesai dengan cara yang terstruktur dan logis. Dengan cara berpikir komputasional. Jadi memecahkan masalah secara terstruktur, efisien dan efektif. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, ya. Bagaimana menerapkan dekomposisi pada proses merakit komputer? Bagaimana menerapkan dekomposisi pada praktek merakit komputer? Oke, terima kasih. Jadi untuk merakit komputer, langkah-langkahnya kita pasang dulu motherboardnya. Tahu motherboard ya? Kita pasang dulu motherboardnya. Kita pasang dulu prosesornya. Prosesornya kita pakai apa, Pak? Pakai Core i3, pakai Core i7 atau Core i5. Nah, kita pasang dulu. Ya, jadi kemudian kita pasang dulu RAM dan menyambungkan kabel. Kabel apa, Pak? Ya kabel power, kabel VGA atau HDMI dan kabel mouse, kabel keyboard dan lain sebagainya. Akhirnya supaya bisa connect internet maka kita hubungkan dengan kabel apa? Kabel LAN. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu sekilas pengertian dan pembelajaran tentang berpikir komputasional. Semoga pembelajaran yang Pak Andi ajarkan ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.